Halo, selamat siang dan selamat pagi. Kita kembali lagi di kuliah Pancasila dan topik kita hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, maksud dari ideologi negara itu seperti apa? Jadi, istilah ideologi itu berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos itu artinya adalah ilmu. Jadi, ideologi adalah secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of idea atau ajaran tentang pengertian dasar gitu. Jadi, ideologi adalah hal yang paling mendasar yang harus kita mengerti dan itu merupakan kumpulan dari ide-ide dan itu berlandaskan dengan ilmu gitu ya atau disebut dengan logos tadi. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Dan ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Jadi ideologi itu dapat diartikan adalah suatu paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Jadi kalau misalnya kita memahami ideologi itu apa, eh, itu seperti prinsip dasar pada diri manusia gitu ya. Ide yang muncul, yang sudah dirangkum, yang sudah di apa urai yang menjadi suatu kesimpulan dasar dan itu menjadi prinsip hidup kita. Nah, itu disebut dengan ideologi gitu ya. Nah, sekarang bisa dibayangkan apabila ideologi ini adalah eh, sebagai dasar negara gitu. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan hasil pemikiran para tokoh-tokoh gitu. Dan Pancasila ini bisa disebut sebagai ideologi, prinsip dasar suatu negara, atau pedoman, atau paham, atau ide yang muncul untuk negara kita, begitu. Nah, di sini ada beberapa tokoh di tahun 2001, 91, 91 gitu ya. Dan itu muncul bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Jadi kalau misalnya kita nih seharian kita bekerja produktif gitu ya, dan ketika malam hari tiba, ada masa kita seperti mengurai atau merangkum apa aja sih yang kita lakukan hari ini, apa saja sih yang kita dapat hari ini, apa saja sih yang kita syukuri hari ini, misalnya seperti itu ya. Jadi kita berefleksi gitu. Terus kita tulis satu apa, dua apa, tiga apa. Nah, hasil rangkuman itu, kesimpulan yang sudah kita tulis, itu bisa menjadi dasar, oke, besok ke depan lagi atau hari esok, saya harus mengerjakan ini, saya harus tidak seperti ini. Nah, itu kan menjadi suatu kesimpulan yang sudah terorganisir, yang sudah kita pahami. Nah, itu bisa disebut dengan gagasan atau ide yang kita buat. Seperti itu. Nah, kalau menurut pemikir lain atau tokoh lain, ideologi adalah hasil refleksi. Simpel aja sih. Jadi kadang kan kita lupa nih hari ini sudah berefleksi. Atau ketika kita ada kejadian, kita baru berefleksi. Oh iya kita seharusnya seperti ini, oh harusnya tidak seperti ini gitu ya. Tapi ideologi itu juga merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya untuk menjaga jarak dengan kehidupannya. Jadi ketika kita berefleksi, itu sebenarnya kita sedang berjarak dengan kehidupan kita. Kita ngambil jarak. Kita lihat nih, oke di kehidupan ini kita seperti apa, bagaimana, ingin apa, tujuannya seperti apa gitu ya. Jadi kita berjarak pada kehidupan kita. Nah, itu disebut dengan refleksi dan itu merupakan ideologi. Jadi ketika kita sudah berefleksi, kita memiliki hasilnya. Nah, hasil itulah yang disebut dengan ideologi gitu. Nah, yang terakhir nih, misalnya dari tokoh Mulyarto gitu ya, di tahun 91 halaman 239 itu mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin. Ya, kadang ideologi itu harus dipaksakan gitu ya, agar kita ingat terus gitu ya. Karena itu kan hasil yang baik, hasil dari pengalaman, hasil yang sudah diberikan kesimpulan,
hasil yang sudah kita pikirkan matang-matang. Jadi itu harus dipaksakan. Oke, hari ini aku tidak akan minum eh, manis misalnya. Ketika ingin minum manis, kita harus dipaksakan. Oke, aku nggak mau minum manis karena kemarin aku sudah sakit perut misalnya gitu ya. Jadi aku nggak mau minum manis dan harus dipaksakan, harus dihentikan minum manis gitu ya. Begitu. Oke, kita lanjut. Dan kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Jadi kalau misalnya suatu bangsa memiliki ideologi, itu justru malah berdampak baik. Kita punya batasan, kita punya aturan, kita punya tindakan, kita punya tujuan, arah, dan mau kemana sih bangsa ini gitu ya. Karena kita sudah punya ideologi memang sifatnya agak memaksa seperti doktrin gitu ya. Dan harus adanya kepercayaan. Jadi unsur yang memang nilai-nilai dalam diri ideologi yang membuat kita tuh seakan-akan oke ini nilai yang baik, moral yang baik sehingga eh, apa Pancasila ini bisa dikatakan sebagai ideologi gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bicara sebagai dasar itu kan moral, nilai gitu ya. Jadi sudah dasar, sekarang sekarang ideologi gitu. Dan ada simbol-simbol sekelompok masyarakat. Betul. Jadi memang ideologi itu juga merupakan simbolisme apa ya, mempresentasikan sesuatu gitu ya. Kayak misalnya kita ada gambar lambang Garuda itu kan mempresentasikan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Itu kan ada nilai makna filosofisnya gitu lah dari lambang tersebut dan itu sebuah simbol bahwa bangsa ini pernah dijajah, bangsa ini pernah menjadi eh, apa melawan apa kolonialisme, adanya kolonialisme gitu ya. Jadi dengan simbolis ini membuat bangsa bangkit dan apa ya mengingat perjuangan para pejuang kita, pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan gitu. Jadi ideologi itu dalam suatu bangsa itu bisa diartikan sebagai pegangan, pedoman, dan juga untuk mencapai tujuan dalam suatu bangsa tersebut. Jadi kita memiliki tujuan gitu ya. Dan kebetulan Pancasila kan kita memiliki tujuan ya. Masih ingat ya, di Dasar Negara tujuannya adalah di sila ke-5. Baik, lanjut. Pancasila sebagai ideologi negara itu maksudnya adalah di mana menghadapi berbagai bentuk tantangan. Nah, salah satunya adalah tantangan yang paling dominan dewasa ini, yaitu adalah globalisasi. Betul sekali. Jadi kalau saya ingat dulu tuh kan belum ada internet, belum ada eh, media informasi yang begitu terbuka, cepat. Kadang kita sekali klik aja sudah menemukan informasi banyak sekali gitu ya. Dan itu kan sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu kan. Di lain lebih efektif, efisien, tapi juga dampaknya juga ada gitu. Dan itu sebuah tantangan global di mana itu harus ada ideologi yang menyaring dan membatasi suatu paham-paham yang masuk ke negara kita begitu. Nah, globalisasi ini merupakan era saling berhubungan antara masyarakat satu bangsa dengan masyarakat bangsa lain sebagai masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Betul. Jadi adanya globalisasi mungkin positifnya adalah kita lebih bisa menjalin silaturahmi atau menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Kita jadi tahu bangsa China, bangsa Arab, bangsa Eropa gitu ya, bangsa Asia yang lain-lainnya gitu ya. Tapi di sisi lain juga harus disesuaikan dengan negara kita begitu. Nah, selain warga negara, penyelenggara negara atau pemerintah itu merupakan kunci penting di sini. Karena dalam sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, aparatur negara itu harus memahami dan melaksanakan Pancasila. Sehingga paham-paham yang datang itu harus secara konsisten menyaring apakah sesuai dengan budaya kita, eh, adat kita, ideologi kita, dasar kita, ataukah sesuai dengan tujuan negara kita gitu ya. Misalnya negara kita sudah ada Pancasila di mana sila pertama beragama gitu ya. Jadi paham ateis ya harusnya bisa dicegah gitu ya. Atau enggak kita adalah negara yang cinta persatuan, cinta keberagaman. Jadi ketika ada paham yang merusak itu ya
atau hanya mendominasi, memprimordial, yaitu harus dihilangkan. Dan itu sebenarnya tugas penyelenggara atau tugas aparatur negara di mana harus menjalankan Pancasila sebagai ideologi itu secara konsisten begitu. Dan kita juga harus paham, oh ini bukan dari negara kita, oh ini bukan budaya kita begitu. Nah, lanjut ke ini dulu. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi negara ini menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini, itu perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut tadi ya. Ini suatu paham yang bukan dari negara kita atau Pancasila gitu ya, yaitu ateisme. Itu terdapat dalam ideologi Marxisme dan konsumenisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu contoh pertama. Yang kedua, misal adalah unsur individualisme. Dalam liberalisme itu tidak sesuai. Kenapa? Karena prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi karena kita memiliki nilai gotong royong dalam sila kelima, itu jadi unsur-unsur individualisme dalam paham liberalisme itu tidak diperbolehkan. Kita kan harus mengutamakan kepentingan bersama, harus saling membantu, saling bekerja sama, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kapitalisme. Nah, kapitalisme itu memang memberikan kebebasan individu gitu ya. Tapi sebenarnya sistem perekonomian negara ini itu berpusat pada rakyat, memihak pada rakyat, bukan memihak pada pengusaha, bukan memihak pada segelintir orang saja yang menguntungkan beberapa pihak. Tapi ekonomi kita adalah bagaimana untuk kerakyatan, untuk ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua rakyat Indonesia begitu. Nah, ini kan contoh tiga paham yang sebenarnya tidak boleh masuk dan kita pahami sebagai nilai-nilai kita sebagai warga Indonesia. Kita punya paham lain yang harus kita terapkan dan itu sudah ada di Pancasila gitu. Nah, terus salah satu dampak yang paling dirasakan saat ini apa kira-kira? Yaitu kapitalisme. Dan itu muncul seperti gaya hidup konsumerisme atau gaya hidup konsumtif. Ya ampun gitu ya, kalau kita lihat sekarang misalnya hanya boneka kecil gitu sampai bisa mengeluarkan uang 3 juta, 5 juta. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita uang itu bisa digunakan dengan baik, lebih bermanfaat, menolong misalnya, atau untuk modal, atau untuk yang lebih lain, itu kan bisa dipakai. Atau nggak disimpan, ditabung. Tapi kalau hanya mengeluarkan uang, membela-bela mengeluarkan utang, uang gitu ya, untuk sebuah boneka yang lagi tren, itu adalah simbol konsumerisme sebenarnya. Itu hanya mengikuti tren, mengikuti gaya hidup kita ingin naik sosial, ingin diterima, ingin dicap gitu kan. Itu kan sebenarnya kan hanya laba-laba yang sebenarnya itu semu gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita harus bisa bijak dalam menjalankan itu. Dan itu sebenarnya adalah ide kapitalis. Sebenarnya itu adalah eh, apa ya? Kerjaannya si kapitalis untuk mempengaruhi para konsumen untuk bisa mengeluarkan uang banyak dalam hanya sekedar boneka kecil gitu. Begitu. Lalu Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Nah, ini nanti akan kita bahas di diskusi nih. Kira-kira apa nih sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, nanti kita akan lanjut tantangan bangsa Indonesia, apa saja sih perilaku dan sikap yang menyimpang dalam norma-norma masyarakat yang melanggar Pancasila. Itu nanti kita akan bahas di diskusi begitu. Nah, tantangan ini merupakan antara lain adalah terorisme dan narkoba. Langsung kejawab ya, terorisme dan narkoba. Tapi mungkin yang tidak mendengarkan video ini bingung apa sih tantangannya apa aja. Pada sini sudah ada contohnya terorisme dan narkoba begitu. Oke, terakhir nih sebelum saya tutup dari penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu em,
Menurut guru besar, ini adalah seorang filsuf luar biasa, yaitu Frans Magnus Suseno yang sudah lama tinggal di Indonesia, mengatakan atau menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara, maksudnya pemerintah gitu ya, merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Ingat ya, kita pernah bahas tentang konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila itu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi, intoleransi, kekerasan, atau lingkungan yang inklusif gitu ya. Maksudnya seperti itu. Sehingga ideologi Pancasila itu menutup pintu untuk semua ideologi yang eksklusif, ideologi yang bukan kita gitu ya, yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Sedangkan kita adalah menerima beberapa keberagaman gitu ya. Oleh karena itu, pluralisme itu merupakan nilai dasar Pancasila yang mewujudkan akan kebinekaan tunggal ika. Ingat, kita ini hidup dalam negara yang pluralisme dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, dan lain-lain gitu ya. Jadi hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka, begitu. Nah, yang terakhir kita bahas tentang aktualisasi 5 sila Pancasila. Ini harus dipahami untuk mahasiswa Pancasila ya. Apa sih aktualisasi sila Pancasila? Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Gak boleh nih, agamaku lebih mayoritas, aku lebih berkuasa. Agamamu tuh minoritas, kamu tidak boleh. Atau kita menghancurkan tempat ibadah lain misalnya. Itu adalah unsur diskriminasi, membeda-bedakan. Oke, mayoritas yang menang, minoritas yang dinomor dua kan, itu tidak boleh ya. Sehingga negara itu harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap negara. Dan yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang mana menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia itu tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme yang dimana atas dasar kesamaan kedudukan. Gitu. Jadi nggak kayak gini, nggak jompang gitu ya. Dan dengan tekad menjamin kerjasama yang menjamin kesejahteraan martabat bangsa Indonesia. Dan yang keempat, aktualisasi 5 Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berarti adalah komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Negara demokrasi yang harus sukses, tidak demokrasi yang terpimpin, tidak demokrasi yang eh, memihak satu, tapi demokrasi yang membela rakyat begitu. Dan yang kelima terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu berarti mengentaskan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Jadi benar menolak sekali akan adanya diskriminasi. Itu sudah jelas dalam Pancasila. Begitu. Oke, jadi hari ini kita bahas Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih memperdalam lagi materi ini. Baik, kalau gitu saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.